Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina dari Teknik Geodesi angkatan 19. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai portofolio yang telah saya buat sebelumnya. Di sini saya akan menampilkan portofolio saya yang masih ada ya, karena sebagian lupa narnya di mana. Ini kebetulan saya memakai Google Earth Engine. Itu pertama melakukan koreksi radiometrik citra satelit. Yang kedua itu sebenarnya ini fungsinya sama sih, tapi lebih mengarah ke konversi raw data digital number itu menjadi radians. Itu ketika satelit sebelum digunakan harus diolah terlebih dahulu. Nah, itu menggunakan deep learning. Yang pertama mengenai koreksi radiometrik. Sebenarnya fungsi koreksi radiometrik ini ada banyak, tapi di sini saya fokus untuk membersihkan citra dari tutupan awan dan kesalahan atmosfer. Nah, ini yang pertama calibrated radian, yaitu misal kita klik satu sini. Nah, ini saya mengaktifkan layer raw data, yaitu citra mentah. Raw data yang saya panggil di atas yaitu citra yang sudah di filter berdasarkan tutupan awannya dan difilter berdasarkan lokasi dan juga tanggal. Terus diurutkan dari tutupan awan yang paling kecil. Nah, misal kita klik satu lokasi di sini, nah itu nilai raw data di titik yang saya ini karena kita makanya 3 band, yaitu 4, 3, dan 2 dengan nilai maksimal dan minimal yang udah disetting. Dan nilai raw data digital number-nya itu akan tampil di inspektor. Yang kemudian radians itu fungsinya dengan menggunakan modul yang kita panggil itu mengubah dari digital number raw data itu menjadi radians. Nah, kemudian itu top of atmosphere, itu koreksi dari atmosfer. Nah, misal kita aktifkan top of atmosphere, nah ini akan menghasilkan citra yang sudah terkoreksi atmosfernya. Nah, yang kemudian itu cloudy skin itu berdasarkan tutupan awan, dan sampai bawah ini berdasarkan tutupan awan. Nah, misal kita lihat perbedaannya. Nah, raw data sama masket ya. Nah, ini citra yang udah terkoreksi secara atmosfer. Nah, ini kalau yang masket itu, nah bisa kita lihat, misal kita zoom gitu, misal saya mengaktifkan ini top of atmosphere, terus mengaktifkan layer bawah reflectance, kemudian mengaktifkan layer radiance. Nah, misal citra masket ini yaitu sudah terkoreksi tutupan awannya, tapi karena kita melakukan maksimal, misal kita klik sini, nah ini, nah nilainya itu akan masket. Jadi misal maksimal masuk ke dalam ini, dia itu akan masket. Misal kita klik, nah nilai kalau misal masket itu dia itu masih ketutup awan, tetapi misal kita klik pada area, ya, area ini akan muncul nilai awan yang bersih, bisa dibilang karena kita makainya band 432 itu
Nah, ini nilainya karena dia kurang dari 0,4 itu maka akan ditampilkan dan tidak masked. Kemudian yang kedua itu nah ini konversi dari digital number citra ke radians, nilai radians. Ini fungsinya biasanya dipakai pada awal pemrosesan data. Nah, ini saya membuat program mengenai kalibrasi radiometrik, itu mengubah digital number citra ke dalam reflectance. Seperti yang tadi, melakukan filter terhadap citra dulu, citra apa yang mau dipakai, terus dipilih terhadap tutupan awannya yang diurutkan, tutupan awannya yang paling kecil, terus melakukan filter terhadap lokasi dan tanggal. Nah, ini nanti itu akan diplotting histogram dari digital number, tapi ini masih terdapat beberapa error ya. Kalau ini tuh memakai algoritma supervised learning, yaitu random forest. Nah, karena mungkin masih ada beberapa error, misal kita klik ini akan tampil nilai digital numbernya. Nah, kalau tadi ada koreksi atmosfer, kali ini adalah koreksi radiometrik. Nah, nanti nilai digital number itu akan muncul di konsol. Tapi ini masih terdapat beberapa kode yang error. Kemudian yang selanjutnya yaitu NDWI, yaitu kadar air di suatu lokasi. Nah, misal getaran. Nah, NDWI itu adalah metode normalized different water index. Jadi untuk fungsinya kita menggunakan algoritma ini itu untuk membandingkan tingkat kebasahan pada citra satelit. Nah, ini masih ada nih. Ini nggak perlu dikasih ditambahkan apa-apa. Ini. Nah, kalau NDVI itu dia itu fungsinya itu untuk tingkat kehijauan. Kalau tadi NDVI adalah air, jadi NDVI itu tingkat kehijauan dari citra. Jadi kita melihat lokasi itu kira-kira vegetasinya tingkat kehijauannya berapa. Nah, di sini sebenarnya saya punya beberapa layer, tapi karena kita fokusnya NDVI, saya akan menonaktifkan urban, kalian infrared, dan layer lainnya. Jadi citra satelit itu dia itu menangkap tiga band yang dipantulkan oleh objek. Nah, setiap perpaduan band itu menghasilkan citra yang berbeda. Misalnya karena citra satelit itu melihat sesuatu hal yang tidak dapat kita lihat. Nah, dengan memakai kombinasi band ini kita bisa melihat
apa yang sebelumnya tidak kita lihat, tidak bisa kita lihat. Misal ini atmosfer. Jadi atmosfer itu kombinasi bandnya ini, jika kita klik inspektor, klik itu, misal kita klik ke lokasi ini, dan nanti itu akan muncul nilai ini. Nah, nilai ini nanti itu digunakan untuk menghitung, ada sendiri sih untuk menghitung tingkat atmosfer di lokasi tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya itu sebenarnya saya membuat istilahnya plugin. Kalau plugin itu apa ya, kalau di Python tuh modul modul buat hijis, tapi ini saya demo konfusinya, tetapi aplikasinya sedang error. Jadi kita memakai, sebenarnya semuanya ini itu ada di Jidal itu salah satu library dari Python untuk spatial analysis. Nah, sebelum melakukan ini, sebelum kita run ini, sebelumnya ini tuh kita kayak membuat suatu interface dari apa ya istilahnya, plugin yang akan kita buat. Tetapi karena ini sedang error apps dari Hijis yang akan kita buat pluginnya, maka saya akan menemukan ini aja ya, kode program. Nah, kalau ini itu dia itu nah sampai sini itu dari hijisnya sendiri, sudah ada dari hijisnya sendiri. Jadi kita membuat kelas sudut jarak. Dan sudut jarak dialog itu, dia itu nanti di hijis itu akan muncul seperti apa ya, dialog, dia kotak dialog. Nah, di kotak dialog itu kita memasukkan seperti koordinat, azimut, dan jarak. Nah, kita kayak apa ya, kayak ada ini ketentuan, misal X lebih dari Y, maka akan ada exception. Nah, exception itu fungsinya, nah kalau di Python itu kan ada exception ya. Terus ada lagi, kita membuat titik X, kita memasukkan titik XY, nanti akan muncul di apa, dialognya. Kita inputkan titik XY, jarak, dan azimut. Nah, kita juga memperhatikan kondisi kelengkungan bumi juga. Kemudian menghitung nilai sin dan cos berdasarkan azimut yang dimasukkan. Dan nanti outputnya itu adalah sebuah apa ya, bisa dikatakan sebuah fitur gitu. Nah, nanti akan ditampilkan di layar fiturnya itu. Nah, kita memakai apa, modul-modul ini tadi diimpor dari ini. Nah, library yang ini itu sebenarnya ada di Hijis, tapi sebelum bisa di run itu kita harus menginstal Jidal dulu di Python. Terus ini kemudian memberi geometri. Terus fitur ini itu fungsi pada ini apa, ifs.action zoom to layer itu. Nah, ini fungsinya untuk zoom to layer pada titik yang kita apa, kita klik, terus yang akan kita masukkan itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.